Salam komunikasi. Selamat datang di program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya Rahmaniar, dosen mata kuliah Violence and Communication. Dalam video ini, saya akan menyampaikan topik terkait kekerasan dalam konteks antar pribadi. Seperti diketahui bersama bahwa antar pribadi adalah istilah yang mengarah pada hubungan antara individu-individu, di mana informasi, gagasan, perasaan, dan pandangan dapat dipertukarkan dengan individu lainnya. Dan manusia menjadi makhluk yang akan selalu berhubungan dengan orang-orang sekitarnya. Untuk itu, hubungan antar pribadi adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena hal ini akan melibatkan interaksi antar manusia, baik dalam lingkup keluarga, teman, sekolah, tempat kerja, ataupun tempat umum. Atas hal tersebut, konflik atau kekerasan mungkin saja terjadi dalam lingkup antar pribadi. Suami dengan istri, anak dengan ibu atau ayah, kakak dengan adik, mertua dengan menantu, dan lain-lain. Karenanya, dalam bagian ini akan diilustrasikan seperti apa suatu kekerasan dapat terjadi pada lingkup antar pribadi. Sebagai contoh, misalnya terkait persepsi antar pribadi. Seseorang menduga istrinya tidak setia, sementara istri menduga bahwa suami sudah bosan padanya. Komunikasi yang terjadi di antara keduanya tentu akan mengalami kegagalan karena mereka berdua sudah memiliki persepsi sendiri atas pasangannya masing-masing. Suatu hari suami pulang terlambat dari kantor, lalu istri menyambut suami dengan perasaan gembira. Istri mengungkapkan bahwa ia sangat senang karena bisa bertemu suami. Suami menganggap bahwa ucapan istri itu hanya kamuflase dari ketidaksetiaannya. Suami menyampaikan bahwa istri sebenarnya tidak senang karena suami pulang cepat. Mendengar hal ini tentu membuat istri terkejut, dan istri balik menyampaikan bahwa ucapan suami tadi adalah cara yang dilakukan untuk menceraikannya. Mereka pun cekcok, saling menyerang dengan kata-kata kasar, saling menuduh, saling menyakiti pasangan dengan ucapannya. Bahkan kekerasan fisik mungkin saja hadir di dalamnya. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kekerasan dalam konteks antar pribadi dapat terjadi karena persepsi antar pribadi. Dan jika kita melihat kajian kekerasan dalam konteks antar pribadi, kekerasan yang terjadi di ranah personal ini mencatat kasus paling tinggi. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2098 kasus. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya kekerasan oleh mantan pacar, tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya kekerasan terhadap istri, 622 kasus. Kekerasan dalam pacaran, 422 kasus. Kekerasan terhadap anak perempuan, 140 kasus. Kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak atau adik ipar atau kerabat lain 111 kasus. Dan kekerasan mantan suami 90 kasus. Menurut James Emerson dan kawan-kawan, kekerasan dalam konteks antar pribadi ini mencakup kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara psikologis. Kekerasan secara fisik dalam konteks antar pribadi dapat dilihat dari dua bentuk, kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan korban tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari. Korban pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan. Korban kehilangan salah satu panca indera. Korban terganggu daya pikir, bahkan hingga menyebabkan kematian korban. Sementara kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, serta rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk kategori berat. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, dari 9.806 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik.
Lalu bagaimana dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya, mengisolasi dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual ini bisa juga terjadi dalam lingkup keluarga. Meski sudah berstatus suami istri, hubungan seksual dalam pernikahan tetap harus dilandasi dengan konsen alias persetujuan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak memaksa untuk melakukan hubungan intim, sementara pihak lain menolaknya, maka hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Pemaksaan seksual juga termasuk salah satu jenis kekerasan yang sayangnya masih jarang disadari. Sebagai contoh, misalnya masih banyak yang menepis kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan karena menganggap bahwa tugas istri memang melayani suami. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual ini juga kerap memakan korban anak-anak. Bagaimanapun hubungan seksual yang tanpa persetujuan, pemaksaan, eksploitasi hingga pemaksaan aborsi termasuk dalam jenis kekerasan seksual. Terakhir adalah kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, hingga hilangnya kemampuan untuk bertindak. Contohnya bullying, gaslighting, dan lain sebagainya. Kekerasan semacam ini biasanya terjadi secara verbal, melalui penghinaan, bentakan, mempermalukan, hingga kritik yang terus-menerus dilakukan. Biasanya ini dilakukan untuk membatasi, mengendalikan, atau mengisolasi orang lain. Kekerasan semacam ini memang tidak menimbulkan luka fisik, tetapi justru bisa menyebabkan trauma dan gangguan mental. Tanpa disadari, gangguan tersebut akan menghantui korban seumur hidupnya. Selanjutnya terkait contoh kekerasan dalam konteks antar pribadi, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. Kekerasan semacam ini diartikan Stuart sebagai segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup dan bisa berlangsung secara terus-menerus antar generasi. Dalam artikel berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, KDRT diartikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan yang dekat, baik dalam hubungan karena ikatan perkawinan, hubungan yang belum resmi atau pacaran, orang tua dan anak, mantan suami atau pacar, serta pekerja rumah tangga. Hubungan yang dekat ini membuat pelaku lebih mudah melakukan kekerasan pada korbannya tanpa diketahui oleh pihak luar. Hal ini menyebabkan kasus KDRT tidak mudah dideteksi dan sering terjadi secara berulang. Di Indonesia, kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini seperti mekanisme gunung es. Data yang ada belum mencerminkan angka kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Posisi korban yang lemah dan tergantung terhadap pelaku membuatnya tak berdaya untuk melindungi diri atau mencari pertolongan. Mereka menganggap ini sebagai hal yang tabu untuk diungkapkan, bahkan kerap dianggap sebagai aib keluarga. Dan perempuan menjadi subjek yang paling banyak menerima kekerasan ini. Di Indonesia, 50% lebih istri mengalami KDRT. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Bima, dan Danardono menunjukkan bahwa masalah ekonomi dan perselingkuhan menjadi faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya KDRT. Korban memiliki ketergantungan ekonomi yang besar pada pasangan, sehingga tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak berwajib. Bahkan sekalipun pasangan melakukan perselingkuhan, korban tidak berani untuk melawan karena takut terhadap ancaman pelaku, serta takut terhadap terjadinya perceraian. Dan perempuan seringkali menjadi pihak yang disalahkan atas kasus perselingkuhan ini. Sementara pelaku lolos dari penghakiman sosial dan mendapatkan pembenaran dari kekerasan yang dilakukannya.
Penelitian yang dilakukan Ramadhani dan Yuliani terhadap 400 suami di Padang ditemukan bahwa sebanyak 61% di antaranya pernah melakukan KDRT pada istrinya. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yang dimaksud di sini lebih merujuk kepada tidak memberikan nafkah untuk keluarga, menghabiskan uang istri, menelantarkan anggota keluarga, dan mengeksploitasi keluarga untuk bekerja dan menghasilkan uang. Contoh konkretnya sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pemerasan finansial, memaksa korban memberikan uang atau harta benda secara paksa, mengancam untuk merugikan korban secara finansial jika mereka tidak mematuhi kehendak pelaku kekerasan. Contoh yang kedua adalah pengendalian akses keuangan, membatasi atau mengendalikan akses korban terhadap rekening bank atau sumber daya keuangan lainnya, mengontrol atau merampas harta benda dan aset korban. Ketiga adalah penghancuran properti, merusak atau menghancurkan harta benda atau properti korban sebagai bentuk tekanan atau ancaman, mengancam akan merugikan secara ekonomi jika korban tidak tunduk. Contoh yang keempat adalah penghentian dukungan keuangan, menarik atau menahan dukungan keuangan yang seharusnya diberikan kepada korban, seperti tunjangan anak atau tunjangan keluarga. Kelima adalah diskriminasi pekerjaan, menghalangi korban untuk bekerja atau merugikan pekerjaan mereka sebagai upaya untuk mempertahankan kontrol, menekan atau membatasi akses korban ke peluang pekerjaan atau pendidikan. Dan contoh yang terakhir adalah pemaksaan utang, memaksa korban untuk mengambil utang atau menanggung tanggungan keuangan yang tidak adil. Kekerasan ekonomi dalam KDRT seringkali bersifat merendahkan dan merusak kemandirian korban. Hal ini dapat menyulitkan korban untuk meninggalkan hubungan yang merugikan karena adanya ketergantungan finansial pada pelaku kekerasan. Penting untuk memahami dan mengatasi kekerasan ekonomi sebagai bagian dari strategi pencegahan dan perlindungan dalam kasus KDRT. Bantuan dan dukungan dari lembaga atau organisasi yang berkompeten dalam masalah KDRT dapat membantu korban untuk keluar dari situasi yang merugikan. Lalu bagaimana terkait riwayat pelaku KDRT itu sendiri? Masih dari penelitian yang dilakukan Ramadhani dan Yuliani terhadap 400 suami di Padang, ditemukan bahwa pelaku ini 93,2% diantaranya memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan di masa lalu. 53,5% memiliki pola asuh yang buruk. Dan sebagian besar pelaku KDRT tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini termasuk tindak kekerasan. Untuk itu banyak lembaga yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini, memberikan dukungan kepada korban, dan mengadvokasi perubahan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan antar pribadi. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah yang pertama, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebagai lembaga nasional, Komnas Perempuan berfokus pada pemantauan dan advokasi untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Mereka juga berperan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan. Kedua adalah LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum Anak, Perempuan, dan Keluarga. LBH APIK memberikan layanan hukum dan dukungan psikososial kepada korban kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka juga terlibat dalam advokasi kebijakan untuk hak-hak perempuan dan anak-anak. Yang ketiga adalah Rumah Kita Bersama atau RKUB. RKUB adalah lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Mereka memberikan tempat perlindungan, layanan konseling, dan pendampingan hukum. Yang keempat adalah Yayasan Pulih. Yayasan Pulih bergerak dalam mendukung korban trauma, termasuk korban kekerasan seksual. Mereka memberikan layanan konseling dan dukungan psikososial. Yang kelima adalah Aliansi Perempuan Indonesia atau API.
API merupakan aliansi dari berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Mereka terlibat dalam advokasi untuk hak-hak perempuan, termasuk mengatasi kekerasan antar pribadi. Yang keenam adalah Rumah Faye Yayasan Pelangi Indonesia. Fokus pada pendampingan dan dukungan psikososial untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang ketujuh adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. P2TP2A merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan layanan terpadu untuk korban kekerasan, mencakup pelayanan kesehatan, layanan sosial, dan pendampingan hukum. Yang kedelapan adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. PKBI terlibat dalam penyuluhan dan pendidikan mengenai hak-hak reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian paparan dengan topik kekerasan dalam konteks antar pribadi. Untuk pendalaman materi, silakan simak buku rujukan dan bahan bacaan yang telah disampaikan sebelumnya. Sampai jumpa lagi di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan paparan topik lainnya. Terima kasih.